Fred Russell Wallace. Pekerjaan Wallace ini seru. Dia tuh penjelajah, kolektor, geografer, sama naturalis. Suatu hari dia ke Amazon buat neliti asal-muasal spesies. 4 tahun kemudian dia pulang ke Inggris, tapi apesnya kapalnya kebakaran dan hampir semua penelitiannya hilang. Tapi gak lama kemudian dia berlayar ke arah timur, yang dia sendiri belum tahu kalau dia bakal nemuin garis yang terkenal, garis Wallace. Dia ke arah Kepulauan Malaya. Kepulauan Malaya yang dimaksud sama Wallace ini tuh bagian dari Asia Tenggara sampai Australia. Selama di Kepulauan Malaya, dia ngerekam petualangannya di buku The Malay Archipelago, The Land of Orangutan and the Bird of Paradise. Dia pertama kali berlabuh di Singapura tahun 1854. Menurut dia dan orang Eropa lainnya, Singapura tuh unik. Soalnya banyak ras di sana. Chinese ada, bule ada, native ada, India ada, pokoknya semuanya ada. Habis dari Singapura, di tahun yang sama, dia berlayar ke Melaka. Dia pengen nyari burung, yang mana dia tuh nggak nemuin burung di Singapura. Gue bakal fokus di burung karena ini salah satu poin penting buat garis Wallace. Dia nangkep burung namanya Blue-billed Gapper, Large Green Barbet, sama Green Gapper. Dia juga pergi ke Gunung Ophir atau sekarang namanya Gunung Ledang. Di sana dia ketemu harimau sama badak. Dulu katanya gajah juga ada di sana, tapi kayaknya pada diburuin jadi udah menghilang. Dari Melaka dia lanjut ke Borneo. FYI, Borneo sama Kalimantan itu beda, tapi sama. Borneo itu satu pulau gede, sementara Kalimantan itu bagian dari Borneo. Sebenarnya Wallace ini lebih senang koleksi serangga. Kayak pas dia di Borneo, dia udah koleksi lebih dari 500 jenis serangga. Dia juga nyeritain kalau dia ngeburu orangutan, atau orang Dayak nyebutnya nyias. Dan di Borneo dia nggak dapat koleksi burung kayaknya. Dari Borneo dia lanjut ke Jawa. Di Jawa dia dapat yellow targon, green targon, minivet flycatcher, black oriole, sama crimson oriole. Yang mana spesies ini cuma ada di Jawa. Dan ternyata fauna di Jawa Barat sama Jawa Timur itu nggak semua sama. Burung-burung tadi yang gue mention itu cuma ditemuin di Jawa Barat. Suatu hari dia ke Gunung Gede Pangrango. Dia nemu Royal Crown Ship, tanaman yang gak ditemui di tempat lain kecuali di puncak Gunung Gede waktu itu. Dia juga nemuin tanaman lain yang ternyata mirip sama tanaman-tanaman di Eropa. Dari Jawa dia lanjut ke Sumatera. Di Sumatera, dia nemu kupu-kupu Papilio menon yang kalau diperhatiin ternyata mirip sama ini. Kupu-kupu Papilio kun yang ada di India Utara. Yang ternyata juga mirip sama Papilio double dai, yang mana dua kupu-kupu ini punya bintik merah di ekornya. Dia juga nemu Kallima paralecta, kerabat dekat sama Kallima inacis yang ada di Himalaya. Warna kuningnya, coklatnya, merahnya mirip. Di Sumatera juga ketemu monyet Semnopithecus dan siamang. Siamang ini kerabatnya Hylobates yang bisa ditemuin di luar Indonesia. Wallace juga pengen nyari orangutan yang mana emang pertama kali itu ditemuin di Sumatera, bukan Borneo. Tapi dia nggak nemu karena kemungkinan lokasinya tuh ada di daerah terpencil di barat laut Sumatera. Selain orangutan, di Sumatera juga ada badak sama gajah yang cukup tersebar di seluruh pulau. Selama di Sumatera, dia ketemu burung great hornbill sama long-tailed paraquet. Dia juga merhatiin kalau spesies burung yang ada di Sumatera beda sama yang ada di Melaka. Pulau-pulau tadi yang udah didatangin ditambah Filipina yang gak gue ceritain di sini, Wallace tuh ngasih istilah ke mereka Indo-Malaya Region. Oke, kita sekarang ke Bali dan Lombok. Di Bali ada sapi liar yang berasal dari keturunan banteng Jawa. Di sini dia juga ketemu burung Bleco sipok santa yang berasal dari Jawa juga, yang jadi batas paling barat wilayah persebarannya. Dia juga nangkep burung wagtail brush oriole dan jalak juga, yang mana burung ini ditemuin di Jawa. Pasti di Lombok, di salah satu kota di Lombok namanya Panam atau sekarang itu Ampenan.
banyak burung Tropidorhynchus timoriensis yang punya kerabat sama Firebird Australia. Habis itu dia pergi ke Labuan Tereng atau Tering di Lombok. Dia ngelihat banyak kakatua putih yang ada jambul kuning, honeysuckers dari genus Ptilotis, dan Mountmaker Megapodius goldie yang juga baru ditemuin di wilayah timur situ. Dia juga nemuin Laughing Jackass of Australia, Australian Bee-eater, sama Kingfishers di sana. Itu ternyata burung-burung Australia yang gak ditemui di bagian Indo-Malaya. Dari Lombok dia geser ke timur. Di timur grup ini ada Lombok, Flores, sama timur itu sendiri. Di Kupang dia ketemu burung Red Wing Bortel yang punya kerabat sama spesies Australia. Di timur dia ngelihat kalau banyak tanaman eukaliptus yang lebih mirip ke Australia dibanding Indo-Malaya. Oke, sampai sini lo bisa perhatiin kalau daerah Lombok ke timur itu udah nyampur Australia. Ingat di awal gue bilang kalau burung itu jadi salah satu poin penting garis Wallace. Dan lo ngeh gak kalau gue suka nyamain fauna di Indo-Malaya sama mainland Asia? Fauna di bagian Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai Bali itu lebih mirip ke Asia. Sementara geser dikit ke Lombok, udah nyampur sama Australia. Ambil pulau di timur grup, dari barat ke timur tuh urutannya Lombok, Flores, timur. Makin ke timur, persebaran burung-burung Australia itu makin naik, sementara burung-burung Jawa makin menurun. Kok gitu ya? Walaupun kepulauan Indo-Malaya ini mirip sama mainland Asia, tapi mereka punya kesamaan. Tumbuhan di pegunungan Ceylon, Himalaya, Nilgiri, dan Kasia yang ada di India ternyata mirip sama yang ada di Jawa dan Semenanjung Malaya. Monyet-monyet dan karnivora yang ada di Sumatera, Borneo, sama Jawa juga bisa ditemui di Thailand, Burma, bahkan di India Utara. Gimana caranya mereka bisa nyebrang padahal ada lautan yang misahin mereka? Apalagi jarak India ke Indo tuh jauh banget. Emangnya hewan bisa berenang sejauh itu? Jawabannya bukan berenang, tapi mereka jalan. Dulu, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, bagian barat Kepulauan Malaya nyatu sama daratan utama. Makanya harimau bisa ada di Sumatera, bisa juga di Thailand. Sama kayak gajah, ada di Sumatera, ada di Borneo, ada di Thailand. Mereka berkeliaran di daratan yang luas ini dan berkembang biak. Era ini tuh terjadi di zaman es. Pas esnya mencair, air laut meningkat, dan daratan yang lebih rendah kerendam laut. Sementara daratan yang lebih tinggi jadi pulau-pulau kayak sekarang ini. Kalau Indo-Malayan pernah nempel sama mainland, timur grup ini gak pernah jadi bagian benua Australia. Meskipun burung-burungnya udah mulai campur spesies Australia, mamalianya itu bukan mamalia Australia. Semua mamalia yang ada di timur itu berasal dari Indo-Malaya. Ini kemungkinan karena kepulauan di sekitar sana terkena beberapa aksi vulkanik, yang mana bikin pulau-pulau ini bakal muncul terus hilang. Pas daratan ini muncul, mamalia mulai bermigrasi ke pulau-pulau ini. Terus kalau burung-burung di timur grup gimana? Mereka emang produk asli sana. Walaupun mungkin mereka lebih mirip Australia, tapi bukan dari benua Australia yang kita kenal sekarang. Miripnya burung-burung ini tuh karena dulu daratan Australia sama Papua itu sama kayak Indo ke mainland. Ada jembatan darat yang disebut Sahul. Ya sih, timur grup ini bukan bagian dari daratan Sahul, tapi jarak mereka itu deketan dan mereka saling migrasi dan evolusi. Ingat gak tadi ada tentang tanaman Eropa di Gunung Gede? Menurut Darwin, pas lagi zaman es, temperatur global kan nurun ya. Nah, tanaman-tanaman di area temperate ini meluas ke area tropis. Ya, kayaknya salah satunya tuh nyampe ke Jawa. Dari sini, Wallace bikin garis 2.500-an kilometer buat ngebagi area flora dan fauna. Di timur itu Indo-Malayan, di barat Austro-Malayan.